Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Aulia dengan NIM 2504202129 dari kelas 2B Pendidikan Agama, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW teladan dalam Islam. Oke, langsung saja. Apa sih akhlak mulia itu? Akhlak mulia adalah teladan utama umat Islam. Akhlak mulia atau yang biasa disebut akhlakul karimah adalah perilaku terpuji yang mencerminkan budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur berlandaskan ajaran Islam seperti berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, bersabar. Pilar utama dari akhlakul karimah ini yaitu seperti meliputi kesabaran, menjaga kehormatan, keberanian, atau syaja'ah, keadilan, dengan tujuan meningkatkan kualitas keislaman dan meraih pahala tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azimi. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oke, selanjutnya akhlak mulia Nabi Muhammad yang dapat kita teladani. Yang pertama yaitu sidik atau jujur. Kata sidik atau benar atau jujur, kata ini merujuk kepada ketulusan hati dan konsistensi dalam berkata dan berbuat, yang dimana adanya kesesuaian antara ucapan, perkataan, dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sidik, yang artinya selalu benar dan jujur, selaras antara ucapan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata benar dan tidak pernah berkata bohong sekalipun saat bercanda. Baginda mengatakan, sesungguhnya aku juga bercanda, dan aku tidak berkata kecuali yang benar. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang dimana dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya walaupun beliau bercanda, tetapi tetap yang dikatakan beliau itu sesuai dengan kejujuran. Tidak dengan asal bicara atau hanya tanpa bukti. Nah, mungkin begitu. Kemudian yang kedua ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Juga berarti keamanan atau ketentraman. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu beliau sangat dipercaya oleh masyarakat Mekah setelah beliau menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka dalam meletakkan Hajar Aswad saat mereka merenovasi Ka'bah, di mana semua pihak mengakui keputusannya yang bijaksana dan adil. Kemudian yang ketiga ada cinta dan penyayang. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Beliau dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Nabi juga sangat mengenal anak-anak. Dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang berdoa, dia sedang mendengar seorang anak menangis dan merasa beliau itu menjadi khawatir tentang anak itu. Kemudian Nabi mempercepat sholatnya karena mengetahui bahwa ibunya pasti sangat khawatir dengan tangisan putranya. Selanjutnya ada rendah hati, yang dimana karakter ini sangat penting dimiliki setiap orang. Karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur dan menenangkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW
Beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri atas kehormatan dan keistimewaan. Nah, jadi walaupun Nabi Muhammad itu udah mendapatkan gelar, banyak keistimewaannya, tetapi dia tetap ya biasa aja gitu, tidak merasa sombong atau tinggi hati. Dia tetap ramah tamah seperti orang-orang pada umumnya. Dan selanjutnya ada sifat toleran. Nah, sikap ini adalah sikap muslim yang harus dimiliki setiap orang. Sikap ini adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang muslim. Sikap ini membuat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Seperti kesabaran dalam menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti gini misalnya, walaupun dia sedang sakit, namun dia tetap menerimanya dengan sepenuh hati. Enggak, kenapa sih aku gini? Enggak seperti itu, tidak seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu akhlak mulia adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memiliki akhlak yang baik, seorang muslim dapat menunjukkan kualitas keimanan yang tinggi, mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya, melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Setiap muslim dapat mencapai akhlak yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari kesimpulan ini, marilah sama-sama kita untuk belajar memperbaiki akhlak kita. Mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita terapkan kepada orang lain, seperti di lingkungan kampus, di lingkungan rumah, atau dimanapun kita berada. Janganlah kita merasa seolah-olah kita paling tinggi, dan tetaplah di era modern ini, tetaplah kalian menjaga akhlak kalian dimanapun kalian berada. Jangan mengikuti tren sosmed yang sedang trending saat ini dengan kata-kata yang tidak senonoh atau akhlak yang minim or sopan santun yang kurang kepada orang-orang. Nah, jadi mari sama-sama mulai sekarang kita perbaiki akhlak kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.